Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis struktural kajian naskah drama Indonesia Sang Mandor karya Rahman Arge. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian drama Indonesia 1 dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang diampu oleh Ibu Titik Mesrikatin dan Ibu Dewi Angelina yang telah menyampaikan materi dan juga membimbing kami selama 1 semester. Nah, setelah ini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang bercerita melalui percakapan dan aksi dari para pemainnya. Naskah drama juga merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan dan watak tokoh melalui tingkah laku atau dialog yang digunakan pada saat pementasan. Oleh karena itu, naskah drama sangat unik untuk kita analisis. Pada analisis kali ini, penulis memilih naskah drama Sang Mandor karya Rahman Arge karena beberapa alasan. Mengenalkan sang penulis naskah dan naskah dramanya merupakan salah satu alasan dari penulis pada analisis ini. Nama Rahman Arge memang tidak sepopuler artis papan atas pada era kalangan remaja saat ini yang bisa kita sebut sebagai generasi Z. Namun di era tahun 1990-an, pemilik nama lengkap Abdul Rahman Gega ini adalah aktor terbaik Indonesia. Selain aktor, juga terkenal sebagai budayawan di Sulawesi Selatan. Selain itu, ia adalah penulis dan jurnalis senior yang sangat aktif mengisi kolom di Surat Kabar Besar di Sulawesi Selatan. Dan kini Rahman Arge sudah tiada, seperti itu. Dari beberapa kutipan dialog yang terdapat dalam naskah drama Sang Mandor, penulis menarik kesimpulan sebuah kelebihan bahwa jika naskah ini dikaji lebih dalam akan menjadi sebuah cambukan yang dahsyat bagi masyarakat yang kian hari makin jauh terseret oleh globalisasi zaman, seperti itu. Bukanlah semata-semata bahwa yang mesti disahkan atau disalahkan adalah peradaban, namun kondisi kekinian memang makin kompleks dan terkadang menjebak kita untuk menjadi babu peradaban, seperti itu. Hadirnya naskah drama Sang Mandor ini diharapkan mampu mengembalikan keadaan atau setidak-tidaknya mampu menyadarkan kita sebagai pembaca ataupun kita sebagai penikmat di sini yang terlena dengan kesibukan dunia yang memabukkan, seperti itu. Terkikisnya moral atau akhlak dalam sebuah diri seseorang bukan semata-mata itu hanya pengaruh lingkungan saja, tetapi dalam naskah drama Sang Mandor ini menjelaskan peran orang tua juga sangat berpengaruh untuk menciptakan mereka sebagai generasi yang baik, seperti itu. Kekurangan yang penulis temui dalam analisis naskah drama terlihat dengan tidak adanya penjabaran adegan dan latar waktu secara jelas, serta tidak diketahuinya pasti tanggal pembuatan atau proses kekaryaan naskah ini, kayak gitu, sehingga harus ditelisik sendiri untuk dianalisis ataupun dipentaskan nantinya, seperti itu. Analisis pada tulisan ini menggunakan pendekatan struktural dengan metode kualitatif. Pendekatan struktural adalah suatu pendekatan yang objeknya bukan kumpulan unsur yang terpisah-pisah, melainkan keterkaitan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Metode kualitatif menurut Ahmadi dalam Burhanuddin 2020 halaman 3 adalah penelitian yang cenderung menarasikan dan mendeskripsikan data, seperti itu. Naskah drama Sang Mandor ini sangat
unik untuk dikaji secara struktural karena alur, pemilihan latar, dan juga tema yang membuat pembaca berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya dan tidak bisa ditebak sehingga membuat isi dari naskah ini sangat apik jika dianalisis secara menyeluruh seperti itu. Penulis di sini memaparkan permasalahan yang dapat dianalisis, yaitu satu, bagaimana unsur intrinsik yang terkandung dalam naskah drama Sang Mandor ini. Untuk yang kedua yaitu bagaimana unsur ekstrinsik yang terkandung dalam naskah drama Sang Mandor ini. Kemudian permasalahan yang penulis dapati yaitu bagaimana keterkaitan unsur dalam naskah drama Sang Mandor ini. Di sini juga penulis memaparkan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat. Tujuan dari analisis ini yaitu mendeskripsikan unsur intrinsik naskah drama Sang Mandor. Juga mendeskripsikan unsur ekstrinsik naskah drama Sang Mandor. Juga kemudian mendeskripsikan keterkaitan unsur yang ada dalam naskah drama Sang Mandor ini. Di sini penulis juga memaparkan manfaat, yaitu analisis ini sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sastra seperti itu. Kemudian analisis ini juga bertujuan melestarikan karya sastra, yaitu sebagai karya sastra yang tertulis. Yang terakhir yaitu analisis ini dapat dijadikan acuan untuk penikmat sastra dalam memahami unsur-unsur yang ada dalam naskah drama Sang Mandor. Jadi seperti itu teman-teman. Tidak hanya kita menganalisis naskah ini secara kualitatif, tapi di sini kita juga ada bentuk apresiasi dan bentuk melestarikan karya sastra. Karena jika bukan kita generasi muda yang melestarikan sebuah karya yang sudah menua, itu siapa lagi seperti itu. Dan semoga kita dapat memperkaryakan atau menciptakan kembali sebuah karya sastra yang lebih apik dan lebih segar dalam waktu ini. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Purwono dengan NIM 1901102010041. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai judul yang ada dalam naskah drama Sang Mandor karya Rahman Agri. Judul merupakan sarana pertama yang akan menjadikan minat pembaca untuk membaca naskah selanjutnya semakin tinggi. Semakin baik judul yang diberikan dalam naskah drama, maka semakin tinggi pula seseorang akan membaca karya tersebut. Dalam naskah drama ini, judul Sang Mandor merepresentasikan tokoh utama, yaitu Sang Mandor. Judul dapat merepresentasikan banyak hal, mulai dari isi cerita, tema, maupun lain-lainnya. Namun, dalam naskah drama ini, judul mengacu pada tokoh utama, yaitu Sang Mandor. Dalam data yang menunjukkan istri Mandor mendekat Mandor, mencoba membantunya ke kursi. "Ayolah pak, saya bantu." Sang Mandor kemudian meledak. "Jauh kau perempuan, jangan mendekat. Aku laki-laki, aku Mandor. Aku mampu bergerak sendiri." Sang Mandor halaman 2. Data tersebut merupakan cuplikan sedikit tentang Sang Mandor yang merupakan tokoh utama dalam naskah drama tersebut. Tokoh utama di sini juga digambarkan sangat angkuh dan juga sombong di dalam ceritanya, sehingga tokoh utama layak untuk dijadikan judul di dalam naskah drama tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Wawancang dan juga Kramagung. Di dalam naskah drama Sang Mandor terdapat 103 wawancang dan juga 58 kramagung. Hal tersebut tetap menunjukkan keseimbangan karena di dalam naskah drama tidak melulu tentang harus 103 wawancang dan kemudian 103 kramagung. Dan tidak mungkin juga antara kramagung dan juga wawancang itu jumlahnya sama, sehingga di dalam naskah drama tersebut
masih tetap menampilkan keseimbangan di dalam ceritanya. Wawancang adalah dialog yang terjadi di antara para tokoh yang ada dalam naskah drama tersebut. Sedangkan Kramagung adalah petunjuk teknis yang ada di dalam naskah drama tersebut untuk mempermudah pemeran atau aktor dalam memerankan atau mementaskan naskah drama tersebut. Di dalam naskah drama Sang Mandor, data yang menunjukkan Wawancang adalah sebagai berikut. Istri Mandor, "Pak, saatnya minum obat. Jangan dekat-dekat jendela. Di situ banyak angin. Astaga, bagaimana kamu bisa di situ?" Sang Mandor halaman 1. Hal tersebut adalah sebuah contoh yang merupakan sebuah wawancang, karena wawancang adalah dialog yang timbul di dalam sebuah naskah drama. Kemudian Kramagung, contoh data berikut dapat menunjukkannya, yaitu istri Mandor, "Obatnya, Pak?" Sang Mandor dalam kurung berteriak, "Iya." Sang Mandor halaman 1. Yang ada di dalam kurung berteriak itu adalah petunjuk teknis yang akan mempermudah pemeran atau aktor dalam memerankan Sang Mandor. Di sini yang di dalam kurung itu merupakan Kramagung, dan itulah yang dapat dijelaskan di dalam Wawancang dan juga Kramagung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Baitia Malinda, NIM 190110201039. Baik, yang selanjutnya adalah babak dan adegan. Menurut Wianto, babak merupakan bagian dari sebuah lakon drama, sedangkan adegan merupakan bagian dari sebuah babak. Jadi, babak dan adegan dalam naskah drama Sang Mandor ini terdapat 5 babak dan beberapa adegan. Babak yang pertama menceritakan istri Sang Mandor yang memerintahkan suaminya Sang Mandor untuk meminum obat, namun Sang Mandor ini menolak. Kemudian adegan pertama dari babak pertama menceritakan Sang Mandor yang menolak permintaan istrinya untuk meminum obat, dan ia itu marah kepada istrinya karena merasa lelah setiap harinya harus meminum obat. Kemudian babak kedua menceritakan anak-anak Sang Mandor yang datang menolong Sang Mandor karena Sang Mandor telah pingsan. Kemudian sebelum anak-anaknya itu menyentuh Sang Mandor itu sudah terbangun dengan sendirinya. Adegan pertama dari babak kedua menceritakan keangkuhan Sang Mandor karena telah bangga dalam pingsan pun dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti itu. Kemudian babak ketiga ini menceritakan kegeraman istri Sang Mandor karena melihat anak-anaknya ini telah bertengkar. Kemudian istri Sang Mandor ini berusaha melerai pertengkaran tersebut. Pertengkaran tersebut itu diakibatkan oleh anak-anak Sang Mandor yang telah mengetahui bahwa Jukilah yang membuat ayahnya itu pingsan. Kemudian adegan pertama dari babak ketiga ini menceritakan kegeraman Sang Mandor terhadap Rimba yang hanya melontarkan omong-omong kosongnya saja tanpa ada pembuktian. Kemudian ada babak keempat dalam naskah Sang Mandor ini menceritakan istri Sang Mandor yang sangat bergembira melihat suaminya karena bisa bangkit kembali. Kemudian adegan pertama dari babak keempat ini menceritakan kegeraman Sang Mandor terhadap ulah anak-anaknya yang menjual semua harta Sang Mandor. Jadi pada saat itu Sang Mandor merasa tidak punya apa-apa. Kemudian babak kelima dalam naskah Sang Mandor ini menceritakan Sang Mandor ini bangga terhadap dirinya karena sudah bisa bangkit kembali dan menduduki kursinya. Kemudian babak kelima dalam naskah Sang Mandor ini menceritakan Sang Mandor ini bangga terhadap dirinya karena sudah bisa bangkit kembali dan menduduki kursinya. Dalam hal ini Sang Mandor memerintahkan untuk istrinya untuk bangkit dan melihatnya. Seperti itu. Kemudian istri Sang Mandor itu langsung memeluk suaminya. Kemudian adegan pertama dari babak kelima ini menceritakan
istri sang mandor yang bangga dan setelah bertaubat dan bersadar telah adanya Tuhan, jadi dia itu tidak angkuh kembali seperti itu. Baik, yang selanjutnya tema minor. Terdapat beberapa tema minor dalam naskah drama Sang Mandor ini. Yang pertama mengungkapkan mengenai adanya sistem patriarki yang ada dalam masyarakat Bugis atau Makassar. Jadi masyarakat Bugis atau Makassar ini masih menerapkan sistem patriarki dalam tatanan kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam data, yaitu yang menceritakan istri Sang Mandor yang selalu mendapatkan perlakuan kasar, cemooh dari Sang Mandor itu sendiri. Padahal istri Sang Mandor itu sudah berusaha bersikap baik dan halus terhadap suaminya. Kemudian tema yang kedua dalam naskah drama ini mengungkapkan tentang konsepsi martabat dan harga diri orang Bugis melalui sirik. Jadi sirik dalam budaya Bugis ini merupakan hal yang paling menonjol yang berfungsi untuk menilai martabat dan harga diri orang Bugis. Jadi di sana itu jika tidak percaya akan adanya sirik, mereka itu dianggap seperti binatang, seperti itu. Kemudian tema yang selanjutnya menggambarkan bahwa orang Bugis atau Makassar itu juga dapat bersikap baik terhadap orang lain. Jadi seperti yang tertera dalam PPT, Sang Mandor itu selain bersikap kasar, angkuh, dia itu sebenarnya juga bisa bersikap baik. Jadi orang Bugis ini meskipun memiliki sifat yang angkuh masih mengenal balas budi seperti itu. Jika lawan bicaranya itu sopan, santun, halus, maka mereka juga membalasnya dengan perkataan yang halus juga seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Ismatul Iza, NIM 190111201033. Dan untuk analisis yang selanjutnya mengenai tokoh dan penokohan. Di sini tokoh dan penokohan itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak berinteraksi dengan tokoh lain, sedangkan untuk yang tokoh bawahan adalah kebalikan dari tokoh utama, yakni tokoh yang paling sedikit berinteraksi dengan tokoh lain. Dan dalam naskah drama Sang Mandor ini, tokoh utamanya adalah Sang Mandor itu sendiri. Sebab dilihat dari judulnya saja, kita pasti bisa menebak siapa sih tokoh utama yang ada dalam naskah drama tersebut, seperti itu. Dan di sini, Sang Mandor itu mempunyai sifat yang antagonis atau sifat yang jelek. Karena dilihat dari datanya, Sang Mandor itu memiliki sifat yang angkuh, keras kepala, dan dia itu tidak mau mendengarkan nasihat dari istrinya itu. Dan bisa dikatakan bahwa Sang Mandor memiliki sifat antagonis. Lalu berikutnya analisis mengenai tokoh bawahan dan penokohannya. Di sini tokoh bawahannya itu ada 5, yakni istri Mandor, Juki, Poke, Uduk, dan Rimba. Dan untuk yang pertama adalah istri Mandor. Istri Mandor ini dikenal dengan sebutan Muli. Dan istri Mandor ini memiliki sifat protagonis, yakni sifat yang baik. Sebab dari data naskah drama Sang Mandor halaman 1 digambarkan bahwa istri Mandor ini memiliki sifat yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan peduli terhadap suaminya. Selanjutnya adalah Juki. Juki adalah anak pertama dari Sang Mandor dan juga istri. Juki digambarkan memiliki sifat yang tritagonis atau penengah, sebab ia mampu menengahi orang tuanya maupun saudara-saudaranya ketika berselisih paham. Dan dalam naskah drama Sang Mandor pada halaman 3 dan 5 digambarkan Juki ini memiliki sifat tersebut yang ditunjukkan dalam kepribadiannya, yakni yang peduli, penuh perhatian terhadap ayahnya juga. Namun sayangnya Juki ini tidak memiliki sopan santun atau etika terhadap ayahnya itu, sebab ia rela menjual perahu milik ayahnya. Berikutnya adalah Poke. Poke adalah anak kedua dari Sang Mandor dan juga istri. Poke sama halnya dengan Juki yang digambarkan memiliki sifat tritagonis. Dan dalam naskah drama Sang Mandor halaman
5 dan 10, Poke digambarkan dengan jelas bahwa ia memiliki sifat tersebut. Sebab Poke ini memiliki sifat yang penyayang dan penuh perhatian juga. Namun sayangnya dia juga tidak memiliki etika terhadap ayahnya itu. Sebab ia rela menjual sawah dan empang milik ayahnya tanpa sepengetahuannya. Selanjutnya adalah Uduk. Uduk adalah anak ketiga atau anak terakhir dari sang mandor dan juga istri. Uduk ini memiliki sifat yang tritagonis, sebab dari naskah drama Sang Mandor halaman 9 digambarkan bahwa Uduk pintar mencari perhatian kepada ayahnya dan juga cakap sekali dalam berbicara. Namun sayangnya sama seperti kakaknya, dia juga tidak memiliki etika terhadap ayahnya itu. Sebab Uduk rela menjual perahu ayahnya itu tanpa sepengetahuannya. Untuk tokoh bawahan yang selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah Rimba. Rimba ini bukan saudara kandung dari Poke, Uduk maupun Juki. Rimba ini adalah orang kepercayaan dari sang mandor yang ditugaskan untuk menjaga Uduk. Dan di sini sudah jelas bahwa Rimba ini memiliki sifat yang tritagonis, yakni penengah. Sebab dari naskah drama Sang Mandor halaman 7 digambarkan bahwa Rimba memiliki kepribadian yang tidak mempunyai pendirian dan juga Rimba ini selalu setia terhadap Uduk. Nah, sekarang beralih pada tokoh dan penokohan, kita menuju pada konflik. Konflik di sini dimulai sejak awal drama dimulai dan makin berjalan menuju klimaks dengan menggunakan alur maju. Dan di sini konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Untuk yang pertama adalah konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi antara tokoh utama dengan kata hatinya itu sendiri. Dan di sini konflik internal terjadi pada sang mandor, karena dia itu sedang bergelut dengan kata hatinya itu sendiri, karena memperdebatkan riwayat sang mandor yang akan tamat, dan dia itu merasa bahwa dirinya itu sudah benar-benar tamat. Dan selanjutnya untuk konflik yang terakhir adalah konflik eksternal. Konflik eksternal berkebalikan dengan konflik internal. Konflik eksternal itu sendiri adalah konflik yang terjadi antara tokoh utama dengan tokoh lainnya, atau bisa juga konflik yang terjadi dengan alam yang di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini konflik itu terjadi kepada sang mandor bersama istrinya. Sebab dari naskah drama Sang Mandor halaman 3 itu dijelaskan bahwa sang mandor lagi sedang berdialog dengan istrinya, dan bisa disimpulkan bahwa perdebatan yang dilakukan sang mandor dan juga istrinya itu bisa dikategorikan ke dalam konflik eksternal, sebab kan dia berhubungan dengan tokoh lainnya, seperti itu. Dan untuk analisis yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alur dalam naskah drama Sang Mandor adalah alur maju yang runtut dan menanjak. Alur dalam naskah drama ini saling berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian lain yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Alur dalam naskah drama Sang Mandor diawali dengan orientasi atau perkenalan. Orientasi atau perkenalan ini ditandai dengan percakapan antara tokoh utama dalam naskah drama ini, yaitu Sang Mandor dan istrinya. Dalam data naskah drama Sang Mandor halaman pertama sudah dijelaskan dialog antara Sang Mandor dan istri Sang Mandor. Di situ terdapat perkenalan baik sifat maupun karakter Sang Mandor. Setelah itu ada permunculan konflik. Permunculan konflik dalam naskah drama Sang Mandor ini ditandai dengan munculnya sifat asli Sang Mandor, yaitu sifat kerasnya, yang menyebabkan awal mula terjadinya konflik dalam naskah drama ini. Selanjutnya adalah konflik yang memuncak atau klimaks. Klimaks dalam naskah drama ini terdapat pada bagian adegan Sang Mandor yang saling berdebat hebat dan saling bertengkar dengan anak-anaknya yang menjatuhkan satu sama lain demi merebut perhatian Sang Mandor. Dibuktikan dengan beberapa percakapan antara Sang Mandor dan anak-anaknya. Selanjutnya adalah penurunan konflik atau antiklimaks. Antiklimaks dalam naskah drama Sang Mandor ini terdapat pada bagian di mana Sang Mandor mau membicarakan masalah dengan anak-anaknya dengan kepala dingin tanpa emosi.
Setelah itu alur adalah resolusi atau ending. Ending dalam naskah drama Sang Mandor ini ditandai dengan sang mandor yang sadar akan ending di sini dimana sang mandor menyadari kesalahan yang telah ia perbuat dan dia mulai berserah diri kembali kepada Tuhan. Setelah alur ada latar. Latar dalam naskah drama Sang Mandor ini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat dalam naskah drama Sang Mandor ini ditandai dengan beberapa adegan yang menyebutkan di mana Sang Mandor berdiri di samping jendela rumahnya. Di situ dapat disimpulkan dari beberapa bagian itu bahwa latar tempat naskah drama Sang Mandor ini adalah di rumah. Setelah itu adalah latar waktu. Latar waktu dalam naskah drama Sang Mandor ini ditandai dengan beberapa adegan yang menyebutkan bahwa waktunya minum obat. Jadi, menurut kelompok kami, naskah drama Sang Mandor ini menggunakan latar waktu di mana waktu untuk meminum obat baik pagi, siang, maupun malam. Setelah itu adalah latar suasana. Latar suasana dalam naskah drama Sang Mandor ini adalah latar menegangkan dan mengharukan. Latar menegangkan pada naskah drama Sang Mandor ini adalah di mana saat terjadinya konflik-konflik baik antara Sang Mandor dengan sang istri maupun konflik yang terjadi antara Sang Mandor dengan anaknya. Dalam konflik itu terdapat latar yang menegangkan, yang membuat para penonton ikut merasakan suasana menegangkan yang terjadi ketika pertengkaran terjadi. Latar suasana selanjutnya adalah latar mengharukan. Latar mengharukan terjadi ketika bagian resolusi di mana Sang Mandor menyesali segala perbuatannya dan mulai berserah diri kepada Tuhan. Dari apa yang saya paparkan di atas sudah terdapat data-data yang dimuat dalam PPT. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dan saya Eva Oktaviani. Baik, selanjutnya adalah tipe drama. Tipe drama dalam naskah drama Sang Mandor ini ada dua. Yang pertama itu adalah teknik monolog dan teknik percakapan yang berdasarkan dari teori Bolton. Nah, teknik monolog dalam naskah drama ini bisa kalian lihat dalam data di atas, yaitu menceritakan tentang Sang Mandor atau tokoh utama dalam cerita ini yang sedang meratapi nasibnya. Dan yang kedua adalah teknik percakapan. Nah, teknik percakapan ini adalah teknik yang bisa digunakan oleh 2 tokoh ataupun 4 tokoh. Nah, dalam data berikut ada dialog antara Poke, Uduk, Rimba, dan Juki yang menanyakan kepada Sang Mandor kenapa dia duduk di lantai bukan di kursi ataupun di kasur. Jadi, kedua teknik ini digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan jalan atau alur ceritanya. Selanjutnya adalah tipe drama. Tipe drama naskah drama Sang Mandor ini adalah tipe drama problema. Kenapa bisa dibilang tipe drama problema? Karena di dalamnya terdapat problema sosial dan moral. Problema sosial ini bisa dilihat dari tema mayor dan juga tema minor yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Sedangkan problema moral ini bisa dilihat dari sikap anak Sang Mandor, yaitu Juki, Poke, dan Uduk yang tidak memiliki sikap sopan santun sehingga menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami tarik dalam naskah drama ini yaitu berupa keterkaitan unsur yang berada di dalamnya. Nah, unsur pertama yaitu judul. Judul dalam naskah drama ini menunjukkan tokoh utama yaitu Sang Mandor. Tokoh utama maupun tokoh bawahan beserta penokohan yang beragam ini menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik internal dan konflik eksternal. Nah, konflik ini kan berasal dari alur, mulai dari orientasi sampai dengan resolusi. Jadi, konflik dan alur ini memunculkan sebuah tema, yaitu tema mayor dan tema minor. Sedangkan unsur-unsur lainnya seperti wawancara dan keramagung, babak dan adegan, serta latar menjadi penunjang atau pendukung utama dalam penciptaan naskah drama ini, atau jika ingin dipentaskan nanti. Jadi, teknik dialog yang digunakan dalam naskah drama ini membantu tokoh, alur, dan juga latar pementasan. Nah, naskah drama ini kan termasuk dalam tipe drama problema. Tipe drama problema ini memuat tentang nilai sosial dan juga moral. Oleh karena itu, kami juga menarik sebuah amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Ada 2. Yang pertama ini, kita harus bersikap baik kepada orang yang telah peduli terhadap kita.
Dan yang kedua, sebagai seorang anak seharusnya kita memiliki sikap yang baik, sopan, dan dewasa. Nah, jadi itu keterkaitan atau jalinan unsur yang berada dalam naskah drama Sang Mandor. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.